Ada kejutan lagi KPM PKH BPNT. Ada agenda penting, KPM PKH BPNT kategori ini mulai 1 sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mendapatkan bantuan tambahan sampai dengan 1 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi agenda penting KPM PKH BPNT kategori ini mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2022 untuk dapat bantuan tambahan sampai dengan 1 juta rupiah. Sebelum kita ke pembahasannya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya supaya kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan silahkan di like videonya jika dirasa videonya bermanfaat. Jadi teman-teman sosial semuanya, dalam rangka mensukseskan program penurunan kemiskinan di Indonesia serta membantu masyarakat yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19 dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di bulan Juni 2022 ini, pemerintah terus akan menggelontorkan berbagai macam bantuan untuk masyarakat. Seperti bantuan reguler yang terdiri dari bantuan PKH dan juga BPNT. Kemudian bantuan lainnya seperti program Kartu Prakerja. Selanjutnya program BSU, BLT, BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya program BPUM UMKM 2022. Selanjutnya program Indonesia Pintar. Selanjutnya program BLT Dana Desa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sosial semuanya, baru-baru ini telah turun surat edaran dari pusat. Tentunya yang berhubungan dengan bantuan sosial tunai dari pemerintah. Jadi surat tersebut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Bernomor 0735-OM.00.03-2022. Tertanggal 20 Mei 2022. Di mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Di mana isi surat tersebut adalah dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP menjelaskan bahwa sasaran penerima program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslakdik salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk jenjang SD, SMP, paket A, paket B, dan paket C. Jadi sehubungan dengan hal tersebut di atas agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, jadwal pengusulan fase pertama dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jadi nanti ada fase lanjutan ya teman-teman. Kemudian inti surat yang kedua, pengusulan dilakukan melalui aplikasi Si Pintar atau pip.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga, jumlah target sasaran proporsional pengusulan masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi Si Pintar. Kemudian yang keempat, data sumber pengusulan menggunakan Dapodik Cut-off 15 Mei 2022 yang terdiri dari yang pertama data peserta didik tercatat di DTKS dan yang kedua data peserta didik layak PIP. Jadi buat teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH maupun BPNT, khususnya yang memiliki anak usia sekolah atau komponen anak sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA.
dan belum pernah mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Jadi ini ada kesempatan ya untuk usulan penerima program Indonesia Pintar ya, fase pertama yang dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Kemudian nomor 5, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber sebagaimana angka 4 secara cermat dan objektif dengan memastikan bahwa peserta didik yang akan diusulkan yang A berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau yang B berstatus masih aktif bersekolah. Kemudian yang keenam, Dinas Pendidikan melakukan pengusulan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana angka 5 dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di DTKS. Jadi untuk teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang mempunyai anak usia sekolah lebih diprioritaskan untuk diusulkan sebagai penerima program Indonesia Pintar. Kemudian yang ketujuh, dalam hal pengolahan data usulan, Puslabdik akan memperhatikan kelengkapan data sebagai berikut ini. Yang A, individu peserta didik pada file 1, nama lengkap. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, NISN. Yang keempat, nomor induk kependudukan atau NIK. Yang kelima, tempat lahir. Dan keenam, tanggal lahir. Dan yang ketujuh, agama atau kepercayaan. Yang kedelapan, alamat. Dan yang kesembilan, layak program Indonesia Pintar. Berikut alasan layak. Kemudian poin B, ibu dan ayah kandung pada file 1, nama lengkap. Kemudian yang kedua, nomor induk kependudukan ya, nomor 3 tahun lahir, kemudian yang keempat pendidikan terakhir, yang kelima pekerjaan, dan yang keenam penghasilan. Kemudian yang poin C, wali apabila ada pada file berikut, yang pertama nama wali, yang kedua pekerjaan wali, dan yang ketiga penghasilan wali. Kemudian yang poin D, satuan pendidikan pada file 1, nama satuan pendidikan, yang kedua alamat sekolah, dan yang ketiga kode pos satuan pendidikan. Akhir surat itu, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Tertanda Kepala Puslabdik Dr. Abdul Kahar. Dengan tembusan Sekretaris Jenderal, kemudian yang kedua Inspektur Jenderal, yang ketiga Kepala Pusat Data dan... Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH maupun BPNT, khususnya yang memiliki komponen anak sekolah ya dari sekolah SD sampai dengan SMA dan belum pernah menerima bantuan program Indonesia Pintar. Jadi di surat ini disebutkan bahwa sedang dibuka untuk usulan baru program Indonesia Pintar fase pertama yang dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan diprioritaskan bagi yang namanya masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial. Jadi bagi teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak usia sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA dan belum pernah menerima bantuan program Indonesia Pintar, untuk segera menghubungi pihak sekolah dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS merah putih untuk diusulkan sebagai penerima program Indonesia Pintar. Dan bagi teman-teman yang bukan KPM PKH maupun BPNT juga bisa minta diusulkan oleh pihak sekolah dengan membawa SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi informasi penting untuk nantinya bisa mendapatkan bantuan pendidikan untuk tingkat SD Rp450.000 per tahun, untuk tingkat SMP atau sederajat Rp750.000 per tahun, dan untuk tingkat SMA atau sederajat Rp1.000.000 per tahun, serta untuk tingkat SMK atau program 4 tahun Rp1.000.000 per tahun. Khususnya bagi kalian KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak usia sekolah dan belum pernah menerima bantuan program Indonesia Pintar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.